karena Tuhan begitu baik di dalam kehidupan kita. Masih ada tenaga? Masih ada tenaga? Kalau kita mempunyai tenaga untuk memuji Tuhan, saya percaya kita punya tenaga mempersiapkan pemikiran hati untuk belajar firman Tuhan. Amin. Sedikit amin dia. Oke, baik. Siapa masih ingat apa subtema semalam? Apa? Misi Yesus datang ke dunia. Subtema dia apa? Misi Yesus pertama apa? Siapa ada hadir semalam? Coba angkat tangan. Hadir. Yang hadir saja. Oke. Apa subtema kita semalam? Nah, di depan tahu, yang di belakang siapa suruh kamu begini-gini kan? Masih bercerita lagi. Oke. Kita meneruskan misi Yesus datang ke dunia. Multimedia next. Oke. Kita pergi pendahuluan dulu. Alkitab memberitahukan kepada kita bahwa sesungguhnya nama Yesus juga disebut Kristus, itu asalnya bukanlah dari dunia ini, tetapi dari surga. Keberadaan Kristus di dunia ini selama 33,5 tahun adalah untuk melakukan misi agungnya. Misi bagi dunia dicatat dalam kitab-kitab Injil, dan Tuhan Yesus sendiri berulang-ulang kali menyampaikan misinya itu. Sebagai orang percaya kepada Tuhan Yesus, kita harus tahu apa misi Yesus datang ke dunia ini. Salah satunya semalam sudah kita mempelajari. Yesus datang ke dalam dunia adalah memperkenalkan Bapa. Bagaimana Yesus katakan, kamu melihat aku, kamu melihat Bapa. Nah, mari kita buka firman Tuhan. Next. Kalau semalam kita sudah membaca dari 44, sekarang 44 sampai 45. Hari ini kita akan membaca Yohanes 12 ayat 46 dan 47. Oke. Coba baca sama-sama. 1, 2, baca. Aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang, supaya orang yang percaya kepadaku jangan tinggal dalam kegelapan. Dan jangan seorang mendengar kata-Ku tetapi tidak melakukannya. Aku tidak menjadi hakimnya, sebab datang bukan untuk menghakiminya, melainkan untuk menyelamatkannya. Pada pagi hari ini saya akan fokus di 47. Kalimat terakhir mengatakan, sebab aku datang bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Jadi subtema seterusnya misi Yesus datang ke dunia adalah, coba next. Misi Yesus datang adalah untuk menyelamatkan dunia. Misi Yesus datang adalah untuk menyelamatkan dunia. Sekarang macam kita di sekolah, coba next kita definisikan dulu. Coba next. Oke, definisi dari menyelamatkan. Ini menurut Kamus Dewan Bahasa, arti menyelamatkan itu dari akar kata selamat yang bermaksud terpelihara, terhindar, aman sentosa, sejahtera, dan tidak mendapat apa-apa gangguan. Manakala kata menyelamatkan adalah menjauhkan atau melindungi. Coba next. Nah, menurut bahasa asli, Alkitab bahasa Yunani, kata menyelamatkan adalah sozo. Kata sozo ini ada beberapa pengertian. Dia ada dua bagian. Bagian pertama, satu, untuk menyelamatkan, menjaga keselamatan dan
kesehatan untuk menyelamatkan dari bahaya atau kemusnahan dan kehancuran. Seterusnya, menyelamatkan orang menderita, yaitu orang yang menderita penyakit, untuk menyembuhkan atau memulihkan kesehatan. Untuk memelihara seseorang yang berada dalam bahaya kehancuran. Itu maksud daripada kata sozo di bagian pertama. Coba next. Nah, pengertian yang kedua, kata sozo secara negatif menurut konteks Alkitab yang kita baca sebentar tadi, itu berfokus kepada di ayat 47. Kata menyelamatkan, saya telusuri itu, pertama untuk melepaskan daripada hukuman penghakiman mesianik ataupun Kristus. Itu maksud daripada kata menyelamatkan daripada ayat 47 itu. Kemudian yang kedua, kata sozo menyelamatkan itu yang kedua, untuk menyelamatkan daripada kejahatan yang menghalang penerimaan pembebasan mesianik ataupun Kristus. Itu maksud daripada sozo, kata menyelamatkan. Pertanyaannya, coba next. Mengapa Yesus datang menyelamatkan dunia? Kira-kira mengapa? Mengapa Yesus menyelamatkan dunia? Kalau semalam Yesus datang memperkenalkan Bapa di dalam dirinya. Hari ini Yesus datang menyelamatkan dunia. Dan pertanyaan kita bersama-sama, mengapa? Mengapa Yesus datang untuk menyelamatkan dunia? Coba next. Saya ambil dari makna bagian yang kedua kata sozo tadi. Itulah yang kita sama-sama berangkat dari sana. Kata sozo yang bagian kedua adalah menyelamatkan manusia daripada hukum penghakiman Kristus. Ayat sebelum di 46, Yesus katakan, aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang, supaya setiap orang yang percaya kepadaku jangan tinggal dalam kegelapan. Pada dasarnya, manusia yang tidak percaya kepada Kristus, manusia itu berada dalam kegelapan dan berjalan dalam kegelapan. Dan tidak ada terang kebenaran, dan manusia menjalani hidupnya tidak ada terang kebenaran. Apabila manusia tidak percaya, maka dia terus-menerus dalam kegelapan dan berjalan dalam kegelapan. Pada akhirnya manusia menerima penghukuman di akhir zaman nanti. Jadi Yesus datang ke dalam dunia. Misi dia lahir adalah menyelamatkan dunia, karena pada dasarnya manusia itu sedang berjalan di dalam kegelapan. Siapa pernah jalan dalam gelap? Yang tiada lampu. Macam mana kita berjalan dalam tiada lampu? Ada orang yang dalam kegelapan itu sesak nafas. Dia tidak selesa. Dan gelap itu kan kita tidak nampak. Saya masih ingat dulu gurawan kami masuk sekolah teologi lagi dengan suka sejerumnya. Karena kulit saya agak gelap ini. Dia bilang selalu dia bergurau dengan saya. Dia bilang kalau saya tiup kok ini putih kok terus ini, dia bilang. Saya bilang tiup saja, kasih putih lah saya bilang. Nah, saudara yang terkasih, maka Tuhan Yesus mengatakan di 47, aku datang bukan menghakimi dunia, tetapi menyelamatkannya. Di dalam ayat ini Yesus tidak menghakimi dunia, karena pada dasarnya manusia sudah berada dalam dosa dan tinggal menerima penghakiman yang kekal di akhir zaman nanti. Yesus katakan, aku datang. Macam mana bahasa Inggris itu? I come to the world, itu kan? Sikit-sikit lah. Saya datang ke dalam dunia
bukan menghakimi dunia. Kenapa Yesus tidak menghakimi dunia? Karena pada dasarnya manusia sudah jatuh dalam dosa. Manusia itu tinggal dihakimi pada akhir zaman nanti. Perhatikan tafsiran daripada Matthew Henry. Coba next. Matthew Henry mengatakan, menafsir dalam bagian 47 mengatakan begini. Penghakiman yang sudah pasti akan menimpa orang-orang yang tidak percaya dan tidak mungkin terelakkan lagi pada hari besar itu, yaitu hari pada waktu disikapkannya penghakiman Allah yang adil. Ketidakpercayaan pasti menjadi sebuah dosa terkutuk. Beberapa orang mengira bahwa saat Kristus berkata, "Aku tidak menghakimi seseorang pun," dia sebenarnya bermaksud untuk mengatakan bahwa mereka memang telah berada di bawah hukuman. Dengan begitu tidak perlu lagi penghakiman, sebab mereka telah mendatangkan penghakiman itu bagi diri mereka sendiri. Itulah yang Matthew Henry telah menafsir bagian 47. Jadi Yesus datang bukan menghakimi dunia. Kalau dibaca ayat selanjutnya seolah-olah ada kontra. Nanti mungkin yang lain itu membahas. Karena penghakiman Tuhan itu bagaimana. Di sini pun Matthew Henry coba menjelaskan di mana manusia yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus Kristus akan mendapat penghukuman di akhir zaman nanti. Sebab itulah Tuhan Yesus mengatakan, "Aku bukan menghakimi dunia, tetapi aku menyelamatkannya." Yaitu menyelamatkan dunia yang artinya manusia berada di dalam dunia yang menuju kepada penghukuman di akhir zaman. Manusia yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus itu sedang menuju kepada kebinasaan. Sebab itu Yesus datang ke dalam dunia. Tuhan Yesus datang berinkarnasi. Maksud inkarnasi ini adalah Yesus telah menjadi manusia. Dia adalah Allah yang begitu maha besar. Tetapi dia turun ke dalam dunia. Dan dia lahir di kandung seorang perempuan, yaitu Maria. Kedatangan yang pertama bukan menjadi hakim bagi mereka, bagi dunia tidak percaya dan tidak mempraktikkan apa Yesus katakan. Tetapi Yesus memberikan mereka peringatan betapa dunia harus berbalik kepada Allah dan percaya kepada Kristus, agar tidak terus berjalan dalam kegelapan. Jadi tujuan Kristus, kedatangan dia pertama ke dalam dunia sebagai manusia telah menjadi manusia. Kalau kita mempelajari lebih dalam tentang Yesus telah menjadi manusia, kenapa Yesus mau jadi manusia? Kenapa dia mengasihi manusia? Sedangkan malaikat yang telah memberontak, kenapa Tuhan tidak cari? Tetapi manusia yang sudah jatuh dalam dosa, Tuhan masih mencari. Tidak terbayangkan bagaimana besar kasih Allah. Kita tidak terbayangkan bagaimana inisiatif Allah. Kita tidak terbayangkan bagaimana Allah bekerja di luar nalar ataupun di luar pemikiran kita. Allah bekerja melakukan sesuatu untuk kita, yaitu dia datang ke dalam dunia. Dia bukan menghakimi waktu dia lahir. Saya buka sedikit, awas. Sekarang kita sama-sama menantikan dia kedatangan dua kali. Ingatlah, itulah penghakiman. Dia datang yang pertama, dia menyelamatkan. Coba next. Tafsiran daripada Herman E. Redebus. Dia menafsirkan di ayat 47 itu, dia mengatakan, namun ia datang ke dalam dunia bahkan jika ia mengucapkan penghakiman atas sikap negatif yang lawan-lawannya tunjukkan terhadap dia, bukan untuk menghukum mereka tetapi untuk membawa mereka dari kegelapan kepada terang. Jadi Yesus menyatakan bahwa apabila dia menyatakan penghakiman itu, jadi Herman menafsir ayat ini bahwa biarpun Yesus katakan
kamu harus berbalik kepada dosa, bertobatlah, kembalilah. Kalau kita melihat 4 Injil menceritakan tentang pribadi Kristus, termasuk dalam pelayanan Yesus, setiap kali Tuhan Yesus mengajar, begitu banyak peringatan-peringatan Tuhan. Begitu banyak peringatan-peringatan Tuhan. Itu bukan menghakim, bukan untuk menghukum, tetapi dosa kita dulu dibuka. Dosa kita dibuka, bagaimana keberadaan sesungguhnya manusia itu. Barulah Tuhan katakan, kembalilah, bertobatlah. Paling keras di dalam kitab, dalam Injil, kitab-kitab Injil itu, Yesus menegur paling keras itu adalah golongan ahli Taurat, golongan ahli Farisi. Kenapa Yesus sangat keras menegur mereka? Hei, kamu itu kuburan, dia bilang. Kamu itu kuburan, di atas cantik tetapi di dalam tulang belulang. Tetapi bagaimana orang yang disebut orang berdosa? Bagi orang Yahudi, pemungut cukai itu adalah orang berdosa, pezina itu adalah orang berdosa, dan orang miskin mereka tidak bergaul. Dan orang yang menjaga kawanan domba itu, mereka tidak peduli. Dan orang Yahudi menganggap itu berdosa. Tetapi kalau kita perhatikan, setiap kitab Injil itu menceritakan Yesus sangat mengasihi orang-orang miskin. Yesus sangat mengasihi orang-orang yang terpinggir. Yesus sangat mengasihi orang yang sadar akan dosa dia. Satu kali Yesus menceritakan, pada waktu dua orang berdoa, satu orang Yahudi, satu orang yang berdosa. Orang Yahudi itu berdoa di hadapan Tuhan. Tuhan, saya ini adalah berpuasa 3 kali seminggu. Saya tidak seperti orang berdosa. Lalu Tuhan Yesus menceritakan tentang orang yang berdosa ini hanya memukul dada. Tuhan, kasihanilah aku. Hanya satu perkataan. Tuhan, kasihanilah aku. Apa kata Yesus? Doa orang itu dia balik adalah doa yang berkenan. Bagaimana? Yesus datang ke dalam dunia adalah dia membongkar dulu dosa kita, menyatakan bagaimana keberadaan sesungguhnya. Baru Yesus katakan, karena kamu berdosa, kamu harus balik kepada Tuhan. Sebab itu Yesus datang menyelamatkan orang daripada penghakiman Kristus. Coba bayangkanlah kita melakukan sesuatu yang salah, lalu sahabat kita menegur kita, kau sudah melakukan begini-begini. Lalu kita marah dia balik. Bagaimana? Apakah kita terima? Kadang-kadang kita ditegur, kita tidak mau terima. Tetapi sebenarnya teguran itu memang sakit, pedas. Tetapi sebenarnya itu menyembuhkan, menusuk di dalam hati. Kristus hal yang sama datang ke dalam dunia. Ahli Taurat itu selalu apa? Selalu kada. Dia bilang, kamu itu orang yang tahu tentang kitab Taurat, tetapi kamu menghalangi orang datang kepada Tuhan. Jadi saudara yang terkasih, Yesus datang ke dalam dunia menyelamatkan kita daripada penghukuman itu. Yohanes 13 ayat 16 itu kan ayat favorit. Ada yang tidak hafal kah? Ya awaslah kamu kalau tidak hafal itu. Itu yang pertama. Yesus datang sebagai penyelamat dunia karena dunia sedang di dalam kegelapan. Kalau dunia sedang di dalam kegelapan, apa yang terjadi? Maksud dalam kegelapan itu manusia yang berada di dalam dunia itu sedang di dalam dosa, sedang menuju kepada kebinasaan. Sebab itu Yesus datang untuk menyelamatkan kita. Tidak mungkin
kita sendiri menyelamatkan diri kita sendiri. Kita mau berbuat baik, kita melakukan ibadah apa semua, itu tidak ada guna. Tetapi Yesus menawarkan dirinya datang ke dalam dunia. Baik, yang kedua. Yang kedua, mengapa Yesus datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan? Kenapa Yesus datang ke dalam dunia ataupun menyelamatkan? Misi Yesus ini untuk menyelamatkan dunia. Yang kedua adalah Yesus menyelamatkan manusia dari kejahatan yang menghalangi penerimaan pembebasan Kristus. Alasan pertama, kita sudah melihat bahwa Yesus datang ke dalam dunia adalah menyelamatkan orang dari hukuman di akhir zaman nanti. Alasan kedua, Yesus menyelamatkan manusia dari kejahatan yang menghalangi pembebasan dari Kristus. Coba next. Saya membaca daripada terjemahan Modern Bible. Dia mengatakan begini, sebab aku datang untuk menghakimi dunia. Salah ketik ini, bukan melainkan. Tambahan di sini. Sebab aku datang untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkan dunia. Jadi Yesus datang untuk menyelamatkan dunia. Coba next. Kata dunia dalam bahasa Yunani itu adalah kosmos. Masih ingat ada apa dulu tuh? Altromen kosmos dulu. Saya masih ingat itu dulu. Jadi kata Yunani dunia itu adalah kosmos. Dan ada beberapa pengertian tentang kosmos ini. Satu, susunan atau perlembagaan perintah kerajaan yang sesuai dengan umum. Maksud dia, kosmos ini dalam bahasa asli dia Yunani itu boleh bermaksud itu pemerintah. Pemerintah ataupun kerajaan yang memerintah sesuai dan juga harmoni. Itu maksud daripada kosmos itu. Seterusnya, hiasan dadanan yaitu susunan bintang-bintang sebagai hiasan langit. Kosmos juga diartikan adalah susunan bintang-bintang di langit. Itu maksud daripada kosmos. Ketiga, dunia ataupun alam semesta ini. Itulah maksud daripada kosmos. Kemudian keempat, lingkaran bumi. Yang kelima, penghuni bumi, manusia, keluarga manusia. Itulah maksud kosmos. Kita juga boleh disebut dunia ataupun kosmos. Coba next. Yang keenam, kumpulan orang fasik disebut kosmos. Orang fasik adalah orang tidak percaya Tuhan. Seluruh kumpulan manusia yang terasing daripada Tuhan dan oleh itu musuh perjuangan Kristus. Ini maksud daripada kosmos. Orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Yang terakhir, yang ketujuh ini adalah urusan dunia, yaitu kumpulan hal-hal duniawi, seluruh lingkaran harta benda duniawi, anugerah, kekayaan, keuntungan, kesenangan, dan yang lain. Yang walaupun hampa dan rapuh dan cepat berlalu, membangkitkan nafsu atau menggoda dari Allah dan merupakan penghalang bagi pekerjaan Kristus. Bila saya melihat beberapa definisi-definisi dijelaskan, saya meneliti beberapa sumber yang saya pakai ini. Kalau kita lihat konteks dalam ayat itu menyelamatkan, Yesus datang untuk menyelamatkan dunia. Karena kata dunia itu kan banyak tadi, ada 7. Jadi saya coba untuk menyesuaikan bagaimana konteks. Yang sesuai dengan konteks itu adalah definisi di ketujuh, di mana urusan dunia atau hal-hal duniawi yang mencakup tentang anugerah, kekayaan, keuntungan, kesenangan lainnya. Walaupun anugerah, kekayaan, dan kesenangan hampa dan rapuh lalu, namun menggoda yang merupakan penghalang pekerjaan Kristus untuk pembebasan dari Kristus. Jadi, definisi yang ketujuh ini, Yesus menyelamatkan kita daripada dunia, di mana dunia itu berurusan dengan harta, anugerah, kekayaan, keuntungan, kesenangan. Semuanya akan cepat berlalu,
kalau kita berpikir mau kekayaan, mau kesenangan, mau keuntungan, semua itu berlalu. Tetapi awas, itu akan menghalangi kita untuk menerima pembebasan dari Kristus. Jadi Kristus menyelamatkan kita dari semua ini. Dunia, saya coba jelaskan. Sebagai contoh, siapa di sini suka-sukan, terutama ini PMM. Sana sudah selalu angkat tangan main bola. Nah, kalau bidang kita itu main bola, itu kita suka sangat dan juga kita terus bermain, dan ada satu masa kita bersukan dan kita fokus kepada main bola sehingga kita lupa untuk beribadah. Sebenarnya itulah duniamu. Pekerjaan juga, apa jenis pekerjaanmu? Apa sajalah jenis pekerjaan? Kita lupa untuk beribadah kepada Tuhan, kita fokus dengan kerja. Itulah duniamu. Kenapa orang tidak mau menerima Kristus? Karena dia ada dunia dia sendiri. Kenapa orang tidak mau datang kepada Tuhan? Karena dunia dia siuk. Sebagai contoh, saya sendiri mabuk bukan main juga, siuk betul mabuk. Saya akui itu. Dan makan apa itu yang disebut syabu itu. Oh, satu malam kau tidur itu. Sebenarnya itulah duniamu. Duniamu itulah yang menghalang engkau datang kepada Kristus. Karena dunia mulai menarik engkau. Dan kekayaan juga. Kita menikmati kekayaan. Saya tidak katakan kita kaya itu berdosa. Tidak. Kita punya sukan, kita punya hobi, kita berdosa. Tidak. Tetapi jikalau kekayaanmu, jika hobimu itu membuat engkau lupa kepada Tuhan, itu bertukar kejahatan. Jadi sekarang di manakah duniamu? Di manakah dunia kita? Dunia kita jangan kira bahwa dunia inilah alam semesta. Tetapi kalau kita menelusuri lebih dalam, ini adalah dunia di dalam pribadi kita. Kita seringkali melupakan Tuhan dengan pekerjaan. Rata-rata sini bekerja. Kita seringkali lupa oleh karena pekerjaan kita. Memang tidak salah kita mempunyai pekerjaan, tapi awas, tolong gunakanlah hartamu untuk memuliakan nama Tuhan. Gunakanlah kekayaanmu untuk memuliakan nama Tuhan. Jangan gunakan kekayaanmu, apa yang kau sudah nikmati, itu semua adalah pemberian Tuhan. Seperti khotbah semalam itu kan, apa talentamu? Mau bernyanyi, nyanyilah dengan sungguh-sungguh. Sapu-sapu gereja, betul itu. Kami di sekolah itu 3 tahun menyapu koridor. Saya boleh katakan dari sini pergi sana, dia punya macam begini lah besar luas gerejanya, kami sapu tiap pagi. Kita melayani. Jangan mengira bahwa apa yang kita lakukan itu sia-sia saja saya pergi gereja. Sia-sia saja saya menyapu gereja, melap cermin, tiada juga orang tolong. Biar orang tidak lihat engkau, tetapi Tuhan melihat ketulusan hatimu. Amin. Jadi saudara yang terkasih, Tuhan Yesus Kristus datang ke dalam dunia adalah untuk kita menerima pembebasan dari Dia. Tetapi kita punya dunia tersendiri. Ingat, paham tadi apa itu dunia kamu? Boleh saja itu pekerjaan, hobi kamu, semua itu kalau melupakan Tuhan, itu akan bertukar dengan kejahatan. Di dalam Alkitab menceritakan tentang seorang kaya yang muda. Siapa masih ingat cerita itu? Orang kaya yang muda datang kepada Tuhan Yesus. Nanti kamu baca dalam Matius 19 ayat
16 hingga 26. Orang kaya yang muda ini berkata kepada Tuhan dan bertanya kepada Yesus. Tanyanya begini, apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Yesus kata begini. Yesus katakan, jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah. Anak muda itu bertanya, perintah yang mana? Dia bilang. Karena menurut konteks dalam pada zaman itu, perintah itu adalah hukum Taurat. Jadi Yesus katakan begini, jangan membunuh, ini adalah 10 hukum. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta. Hormatilah ayahmu dan ibumu dan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Kata pemuda itu mengatakan, semua itu telah kuturuti, apalagi yang kurang. Kalau kita meneliti membaca itu ayat, kata-kata anak muda ini sombong. Semua saya lakukan, apalagi yang kurang. Contoh, kawan-kawan, kau sudah sapu kan ini gereja? Sudah, apalagi yang kurang? Macam mau apalagi yang kurang bilang kan? Sebenarnya itu kata-kata sangat sombong kalau kita membaca itu ayat. Nah, tetapi Yesus tahu anak muda ini adalah orang yang kaya, sangat kaya. Tuhan Yesus tahu. Tetapi Yesus katakan, lalu Yesus kata, jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu dan berikanlah kepada orang-orang miskin, maka engkau dan akan memperoleh harta di surga. Kemudian datanglah, ikutlah aku. Setelah anak muda itu mendengar perkataan Yesus itu, anak muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih. Ayat itu mencatat sebab banyak hartanya. Kemudian Yesus berkata kepada murid-muridnya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya sukar sekali bagi seorang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Kekayaanmu pergunakanlah untuk memuliakan Tuhan. Apa yang ada di dalam diri kita, apa yang ada, harta semua, pergunakanlah itu untuk memuliakan nama Tuhan. Jadi saudara, kalau kita memperoleh kekayaan ataupun kita memperoleh penghargaan di pekerjaan atau di sekolah, kalau di sekolah itu, contoh kalau di university itu kan, kalau 3.5 ke atas itu dia dapat dekan kan, dan 4.0 itu dia adalah first class. Jadi bila dia sudah mendapat 3.5 ke atas dia dapat dekan, itu mendapat penghargaan. Dan begitu juga dalam pekerjaan. Di dalam pekerjaan, kalau disiplin kita bagus, dalam satu serikat itu akan memberikan penghargaan. Tidak salah, kita mendapat semuanya itu. Yang penting kita memuliakan nama Tuhan. Jangan karena mendapat penghargaan, oh ini saya punya kekuatan itu. Satu kali aja Tuhan kasih cabut itu. Saya ambil contoh. Seorang filsafat yang paling terkenal, dari mana itu? Dari Prancis kalau tidak salah. Nama dia Voltaire. Voltaire dia punya karya sampai 3 buku dia baca, dia tulis. Dan setelah dia mengatakan, dia punya teori mengatakan begini, dia sangat pintar. Dia mengatakan Tuhan itu tidak ada. Saya membaca buku itu, Voltaire dia jadi gila. Jadi oleh karena pendidikannya kita paling pintar pun, awaslah, jangan menghina Tuhan. Para filsafat ini sangat pintar. Mana-mana filsafat yang saya baca yang mengatakan Tuhan tidak ada, dia akan menjadi tidak. Sehingga karya 3 buku karya itu bukan dia yang menikmati, dia punya adik, dia punya kakak yang menjual buku itu. Kakak dia yang menikmati buku-buku dia. Tuhan boleh pusing semua itu. Coba next ayat.
Matius 16 ayat 26. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Apa guna kita memiliki seluruhnya tetapi satu saja Tuhan kasih hilang, nyawa kita, kita langsung tidak dapat menikmati. Jadi saudara yang terkasih, penghalang-penghalang inilah membuat orang tidak mau datang kepada Kristus. Dengan kepintaran merasa diri sangat pintar, dia tidak merasa memerlukan Tuhan. Merasa diri banyak, sudah cukup di dalam diri dia, semua harta. Buat apa lagi saya memerlukan Tuhan? Inilah penghalang-penghalang kita datang kepada Tuhan. Tidak salah kita mempunyai semua itu, tetapi ingat, jangan lupakan Tuhan. Kalau kita membaca sejarah Israel dari kitab Kejadian, perjalanan umat Israel, bagaimana mereka itu memperoleh kekayaan, apalagi mereka masuk tanah Kanaan itu, madu dan susu, tanah mereka subur apa semua. Apa yang terjadi? Apabila sudah mereka menikmati, sudah diberkati, mereka mulai melupakan Tuhan. Mereka tidak mau lagi beribadah kepada Tuhan. Maka Tuhan ajar. Tuhan ajar mereka supaya mereka dibuang di tanah. Mereka tidak lagi di tanah Kanaan, tetapi mereka dibuang ke Babel. Mereka dibuang ke Asyur. Kalau sekarang itu Babel itu Irak kan. Dan kita tahu bahwa orang-orang Yahudi terserak di beberapa Eropa karena ketidakketaatan mereka. Hal yang sama, jikalau kita tidak setia kepada Tuhan, kita sudah boleh semuanya, kita lupakan Tuhan. Ingat, Tuhan boleh saja kasih sakit, hartamu habis. Mungkin kita punya hobi itu, kita punya sampai haknya sudah dia punya kontrak. Ingat baik-baik, mari setia kepada Tuhan. Sebab semua ini adalah penghalang-penghalang. Dia rapuh, tetapi menggoda, menjauhkan kita dari Tuhan. Masih bernafas lagi? Mana tahu bila seperti jarum biasa malam ini ada seorang mancing besar ikannya. Oke, baik. Next. Balik sudah deh. Oke, sebagai kesimpulan, Tuhan Yesus datang ke dalam dunia untuk menjalankan misinya. Itu bukan hanya cerita dongeng, tetapi Yesus benar-benar turun dari surga meninggalkan takhta yang mulia, menjadi manusia dan dilahirkan di kandang binatang, bukan di istana yang istimewa. Kalau kita kan lahir saja di hospital. Yesus lahir di kandang, bukan di istana istimewa. Kemudian Tuhan Yesus menyelamatkan, bukan menawarkan dengan harta benda supaya kita percaya mengikuti Dia, tetapi Tuhan Yesus memberikan tubuhnya terkorban di kayu salib, darah yang tercurah. Next. Tubuhnya yang penuh luka dan mati supaya kita jangan mendapat penghukuman di akhir zaman, dan supaya kita jangan terus di dalam kejahatan yang menghalang kita menerima pembebasan dari Dia. Tuhan Yesus bangkit dari kematian dan terangkat terangkat ke surga. Kebangkitannya membuktikan bahwa kita pasti memperoleh pembebasan dari hukuman kekal, dan kita akan menanti kedatangan yang kedua kali. Amin. Masih ingat poin dia? Yesus datang ke dalam dunia, Dia menyelamatkan. Jangan kasih balik itu poin dia, biar dia orang. Yesus menyelamatkan dunia. Yang pertama apa? Sebagai penyelamat. Dia menyelamatkan daripada hukuman di akhir zaman. Yang kedua, Yesus datang menyelamatkan dunia adalah supaya dunia kembali kepada Dia. Jangan terhalang menerima pembebasan dari Dia. Kiranya firman Tuhan ini
Itulah misi Yesus Kristus datang ke dalam dunia. Memperkenalkan Bapa, menyelamatkan dunia. Next, nanti yang lain akan bahas. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur kepada Engkau, karena Engkau adalah Allah yang baik di dalam kehidupan kami. Ya Tuhan Yesus Kristus, sebentar tadi kami sudah mempelajari kebenaran firman Tuhan. Ya Tuhan Yesus Kristus, kami begitu banyak cobaan dan tantangan untuk mengikuti Engkau, ya Tuhan. Namun pada pagi hari ini kami diperingatkan bahwa misimu adalah menyelamatkan dunia. Tuhan, kuatkan kami supaya kami jangan tergoda dalam dunia kami, tetapi kami berfokus hanya kepada Engkau, ya Tuhan Yesus Kristus. Ya Tuhan, jemaat-Mu sudah mendengar, biarlah hati jemaat akan bertumbuh dan berkembang dalam firman Tuhan. Oh haleluya, Yesus, terpujilah Engkau. Kami sambut berkat firman Tuhan dengan pengucapan syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Berikan sorak-sorai bagi Allah kita. Saya serahkan kepada yang mengacara.